Lalu, Mian Mian dan teman-temannya pergi. Setelah itu, Wewe berhenti menusuk-nusuk Blood Devil. Lalu, mereka meninggalkannya dalam keadaan terikat. Singkat cerita, Xiaonai menjelaskan kepada Wewe quest-quest apa saja yang sedang dijalankan oleh Blood Devil. Wewe takjub mendengar Xiaonai yang hafal semua nama NPC dan questnya. Berpindah scenes, Jensu yang sedang santuy dengan Yao Yao, tiba-tiba teman-temannya datang dan mengadu bahwa Wewe menindasnya. Lalu, mereka membicarakan kompetisi video pada website resmi gamenya, dan akan membuat video untuk mempermalukan Wewe dan Xiaonai. Keesokan harinya, Bansan sedang memasang RAM untuk Yiran. Tetapi, Yiran kecewa karena Xiaonai tidak datang. Setelah selesai, Bansan pun pergi pulang. Singkat cerita, Yiran dan Nana bertemu dengan Shao Xiangge. Ternyata, Shao Xiangge adalah avatarnya dari Zensu. Lalu, mereka membicarakan Yiran yang menyukai Xiaonai. Dan Zensu membicarakan ayahnya yang akan membeli sebuah perusahaan. Ayahnya berniat membeli perusahaannya Xiaonai, yaitu teknologi Ziyi. Lalu, Nana menyarankan Yiran untuk magang di ayahnya Zensu. Dan dia menyarankan masuk pada divisi developer game. Karena Xiaonai kemungkinan masuk pada divisi itu. Tetapi, Xiaonai belum pasti akan bekerja sama dengannya atau tidak. Berpindah scenes, Wewe dan teman-temannya mendapatkan info bahwa mereka dipanggil untuk wawancara pada perusahaan teknologi Zenyi. Keesokan harinya, Yiran bertemu dengan Zenzong, ayahnya Zensu. Akhirnya, Yiran mendapatkan magangnya untuk menjadi asisten Zenzong. Singkat cerita, Xiaonai yang ditemani Bansan sampai di kantor Zenyi. Berpindah scenes, Wewe dan teman-temannya ada pada perusahaan Zenyi juga. Mereka datang untuk wawancara. Lalu, Ersi pergi mencari info. Ersi mendapatkan info bahwa mereka ditanyai game apa yang pernah dimainkan, dan username pada game tersebut. Berpindah scene, Zenzong berniat untuk membeli hak cipta dari game Xiaonai dengan harga 3 miliar yuan, atau setara dengan 6,7 triliun. Zenzong malah menawarkan produk yang sama pada mereka, yang katanya lebih menjanjikan. Dan Zenzong akan menggaji Xiaonai dengan gaji yang sangat besar. Xiaonai mengatakan bahwa dia akan menjawab penawarannya nanti. Lalu, mereka pergi pulang. Saat berada di depan lift, Bansan marah karena perusahaan Zenyi tidak berniat untuk bekerja sama dengannya. Perusahaan Zenyi malah berniat licik dengan memanfaatkan mereka. Tetapi, Xiaonai sudah tahu motif licik dari mereka. Berpindah scene, Wewe sedang memberikan teman-temannya nickname akun kecilnya, atau akun smoothnya pada game Chinese Ghost Story yang dia mainkan. Lalu, Ersi dipanggil untuk wawancara. Saat sedang wawancara, Ersi lupa nickname yang diberikan oleh Wewe. Lalu, Ersi tidak sengaja menyebutkan nickname-nya Luwei Wewe. Ternyata Zensu ada di situ dan kaget mendengarnya. Karena Ersi juga mengatakan bahwa dia main di server Stormy Beijing, server yang dimainkan oleh Zensu juga. Karena hal tersebut, Zensu menganggap bahwa Luwei Wewe adalah Ersi. Singkat cerita, Chao Guang dan Wewe bertemu. Wewe akan membuktikan bahwa dia tidak mengarang cerita pada saat itu. Lalu, kita diperkenalkan dengan murid lesnya Wewe, yang bernama Xiao Yang. Chao Guang akan menjadi guru les bahasa asingnya Xiao Yang. Singkat cerita, mereka pergi pulang. Saat di perjalanan pulang, akhirnya Chao Guang mempercayai Wewe, dan dia telah menghapus postingannya. Saat Wewe sampai di asrama, dia melihat Ersi temannya bermain Chinese Ghost Story juga. Dia menggunakan nickname dengan nama Xian Jiji, dan Ersi bermain pada server baru.
Lalu, Wewe mencari info tentang pertandingan pahlawan kondor. Pertandingan pahlawan kondor itu seperti pertandingan untuk para couple pada game tersebut. Pada waktu yang sama, Wewe melihat kontes video cerita game online yang dibuat oleh Jensu dan Yao Yao. 不许你胡说。 Di dalam video tersebut, ada karakter yang bernama Fue Weiwei, yang artinya pecundang. Video tersebut dibuat sengaja oleh Yao Yao dan teman-temannya untuk mempermalukan Weiwei. 很有意思吗？没想到你是这种人。 Berpindah scene, Haume menjelaskan kepada Xiona tentang video yang dibuat oleh teman-temannya Jensu untuk mempermalukan Weiwei. Lalu, Xiona berniat untuk berduel dengan Jensu pada game tersebut. Keesokan harinya, Chao Guang bertemu dengan Weiwei. Ternyata, Chao Guang suka dengan Weiwei. Di tempat yang sama, Weiwei melihat Xiaonai. Tetapi, Weiwei masih belum tahu kalau pasangan di dalam gamenya adalah Xiaonai. Singkat cerita, Xiaonai sedang menunggu Jensu datang untuk Baiwan dengannya. Setelah Jensu datang, mereka melakukan pertandingan Baiwannya. Pada ronde pertama, Xiaonai menang, dan dia juga melepaskan dua aksesorisnya. Aksesoris itu seperti item. Pada ronde kedua, Jensu melepas aksesorisnya juga, dan Xiaonai bermain dengan satu tangan. Pada ronde kedua, Xiaonai menang lagi. Lalu, Jensu menghapus video yang dibuatnya. Singkat cerita, Chao Guang bertemu dengan Weiwei. Chao Guang mengungkapkan perasaan sukanya. Tetapi, Weiwei mengatakan bahwa dia selama ini sedang menyukai seseorang, yaitu Xiaonai. Tetapi, nama Xiaonai dia gunakan hanya sebagai alasan saja. Keesokan harinya, Chao Guang meminta teman sekelasnya untuk mencari tahu ID game yang Weiwei mainkan. Berpindah scene, Xiaonai dan teman-temannya sedang bermain basket. Lalu, tiba-tiba Chao Guang datang dan mengajak bertanding basket dengan Xiaonai 1 lawan 1. Dan Xiaonai pun menang. Lalu, temannya Xiaonai berkata bahwa Chao Guang menyukai Weiwei. Saat Xiaonai mendengar hal itu, dia langsung bertanding kembali dengan Chao Guang dan membantainya. Singkat cerita, saat di asrama, ketika Weiwei sedang bermain game, dia diajak oleh Xiaonai untuk mengalahkan bos yang bernama Meng Dongxing. Setelah selesai mengalahkan bosnya, Weiwei berniat mengikuti kontes membuat cerita video juga. Lalu, teman-temannya Xiaonai akan membantu mereka membuat videonya. Lalu, Weiwei memberitahu Xiaonai ceritanya. Jadi ceritanya, seorang musisi yaitu Xiaonai diculik oleh pencuri yaitu Weiwei. Lalu, pencuri itu menyukai musisi, tetapi musisi membunuhnya dan musisi menyadari bahwa dia mencintai si pencuri. Singkat cerita, mereka mulai melakukan perekamannya. Berpindah scene, RC sedang bermain Chinese Ghost Story juga,
dia kesulitan, lalu Wewe membantunya. Lalu, tiba-tiba murid suruhan Chow Guang masuk dan menawarkan produk masker. Saat itu juga, dia melihat Wewe bermain, dan dia melihat ID-nya. Tetapi, dia tidak tahu bahwa Wewe sedang memainkan akunnya Ersi. Lalu, dia langsung memberikan informasinya kepada Chow Guang. Berpindah scene, Yiran meminta hasil dokumen para pemagang. Karena Yiran mengetahui bahwa Wewe menyukai Xiaonai. Lalu, Yiran membuang dokumen Wewe dan teman-temannya. Berpindah scene, kita diperkenalkan dengan kedua orang tuanya Xiaonai. Ayahnya Xiaonai adalah seorang dosen dengan mata pelajaran sejarah. Keesokan harinya, Wewe dan Xiaonai bertemu pada mata pelajaran ayahnya Xiaonai. Lalu, Xiaonai menjadi sorotan, dan dia dibicarakan oleh banyak orang. Singkat cerita, Wewe sedang di perpustakaan. Dia melanjutkan perekamannya untuk kontes cerita video gamenya. Saat sedang menonton video untuk kontes, Wewe terbawa suasana, dan dia tidak menyadari bahwa Xiaonai ada di perpustakaan juga. Lalu, mereka pulang dari perpustakaannya. Setelah sampai di asrama, Ersi sedang bermain game. Lalu, dia membantu seseorang membunuh monster. Karena dia kesulitan, Ersi meminta bantuan Weiwei. Setelah melawan monster, Ersi dianggap guru oleh orang yang membantunya dan dia menjadi pengikut Ersi. Ternyata, orang yang dia bantu adalah Chow Guang. Dia sedang mencari nickname dengan nama Xiao Jiji. Menurutnya, Xiao Jiji adalah Weiwei. Tapi nickname tersebut bukan nickname Weiwei. Nickname tersebut adalah nickname dari Ersi. Singkat cerita, Nini mengajak bertemu Weiwei di dalam game tersebut. Dia adalah avatarnya Nini di dunia nyata. Lalu, Nini mengatakan bahwa Jensu meminta dirinya untuk menanyakan pada Weiwei apakah mau mengundurkan diri dari kontes video dan memberinya uang segepok. Karena hadiahnya custom pelangi yang sangat disukai Yao Yao, tetapi Wewe tidak akan menggunakan dirinya. Singkat cerita, Wewe dan Xiaonai sedang membunuh monster. Lalu, tiba-tiba teman-temannya datang. Xiaonai mengejek teman-temannya yang tidak punya pasangan di dalam game tersebut. Lalu, teman-temannya marah dan melawan Xiaonai. Tetapi mereka semua kalah. Lalu tiba-tiba ada pengumuman kontes video. Wewe dengan Xiaonai memenangkan kontes tersebut dan mereka berdua mendapatkan custom pelanginya. Berpindah scene, saat di asramanya Xiaonai, Bansan ditelepon oleh sekretarisnya Jigou Li dari perusahaan teknologi Zenji. Dia diminta untuk makan malam dengan Jigou Li, tanpa mengajak Xiaonai. Tetapi, Bansan tidak tergoda hal tersebut, dan membicarakannya kepada Xiaonai. Lalu, mereka pergi ke kantin. Saat di kantin, banyak yang memperhatikan Xiaonai, karena Xiaonai sudah lama tidak tinggal di asrama dan jarang ke kantin. Di tempat yang sama, ada Ersi dengan Weiwei. Teman-temannya Xiaonai bertanya kenapa memilih kantin ini. Xiaonai menjawab asal pilih, tetapi Xiaonai sengaja memilih kantin tersebut agar bisa bertemu dengan Weiwei. Singkat cerita, mereka sampai di asramanya masing-masing dan bermain game. Lalu,
mereka membicarakan tentang pertandingan pahlawan kondor yang akan mereka ikuti.